Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar muslimin dan muslimat? Sehat selalu ya. Video kali ini mari kita simak ceramah Jumat. Semoga kita bisa mendapatkan ilmunya ya Sobat Filah. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih bersyukur berkumpul bersama di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Khatib berwasiat di mimbar yang mulia ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena takwa bukanlah sekedar ucapan dan juga niat yang kita ucapkan baik di dalam hati maupun di dalam ucapan. Namun takwa itu harus kita nyatakan, harus kita amalkan dalam beribadah kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan keluarga dan di dalam majlis taklim, baik dalam keadaan zahir maupun batin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan, manfaat bagi seseorang yang menjalankannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keburukan, kerugian dan kemudorotan bagi seseorang yang tetap mengerjakannya. Mengutip dari salah satu pesan Sayyidina Ali bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rakhil. Artinya, takwa adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa adalah mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, baik dalam keadaan zahir maupun keadaan batin, baik dalam keadaan di halayak ramai maupun di dalam keadaan kesendirian. Dan takwa juga dikatakan oleh Sayyidina Ali wal qana'atu bil qalil, yaitu takwa adalah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga dikatakan wal istidadu li yaumir rakhil, yaitu takwa adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sifat orang yang bertakwa. Di antaranya berikut pesan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, yaitu manusia yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki sifat maha agung, zat yang merajai alam semesta ini. Bisa kita lihat contoh orang yang tidak memiliki rasa takut seperti halnya orang yang berbuat syirik.
menyekutukan, membuat tandingan atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kita takut kepada binatang buas, jika kita takut kepada makhluk halus atau kepada makhluk halus, maka kita cenderung menjauhinya. Akan tetapi jika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita malah mendekat dengan melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebabkan takut akan azab dan siksanya. Perbedaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut kepada makhluknya seperti binatang buas adalah jika kita takut kepada binatang buas atau makhluk lainnya, maka kecenderungan kita akan menjauhi dan menghindari dan berharap tidak akan bertemu kembali. Namun jika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya takut akan siksa atau azabnya disebabkan dosa-dosa kita, maka justru ketakutan ini harus membawa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah kepadanya, melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya, dengan bersegera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka takwa akan bisa kita peroleh. Nasihat yang kedua dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wal amalu bitanzil, artinya manusia yang beramal sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaklah kita mengerjakan amal soleh sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Artinya, siapa orangnya yang melakukan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kita teringat khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, maka beliau berpesan kepada umatnya agar berpegang teguh kepada dua hal, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan kita akan selamat, bahagia di dunia dan di akhirat, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang ketiga dari Sayyidina Ali karamallahu wajha, wal qanaatu bil qalili, artinya seseorang yang merasa cukup dan seseorang yang merasa ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila seseorang itu tidak memiliki sifat qanaah, maka dalam dirinya ada sifat tamak atau rakus terhadap duniawi. Mereka akan melakukan segala cara untuk memperoleh kekayaan dengan segala cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Umat Islam itu harus memiliki sifat tawakal, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha yang dilakukan dengan maksimal, karena dikatakan tawakal apabila memiliki 4 unsur, maka tawakal itu sah, yaitu yang pertama adalah unsur ikhtiar atau berusaha, yang kedua unsur berdoa dalam beribadah, dan yang ketiga adalah bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir adalah sifat sabar. Para hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang keempat tentang takwa yang dipesankan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha, wal istidadu li yaumir rakhili, artinya seseorang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Mereka percaya bahwa akan kehidupan setelah kematian di dunia ini. Oleh karena itu mereka mempersiapkan amal soleh dengan sebaik-baiknya sebagai bekal di kehidupan nanti, sebab nasib baik dan buruk akan bergantung kepada apa yang mereka usahakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu keadaan suatu kaum kecuali mereka mau merubahnya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Para hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 nasihat tentang ketakwaan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha. Mudah-mudahan 4 pesan tersebut kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, baik di kerjaan, maupun baik di perjalanan ataupun dalam keadaan kesendirian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim